Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya adalah wa anhu. Anhu ini adalah kembali kepada Imam Abu Hurairah. Kalau anhu kemarin karena kita salah membukanya anhunya kepada hadis jauh sebelumnya. An Abil Fadl Abbas bin Abdul Muttalib. Padahal adalah Abu Hurairah. Jadi hadis yang sebelumnya tentang 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah itu dari Abu Hurairah. Yang kami mengatakan bukan dari Sayyidina Abbas. Baik, hadis berikutnya ngelompat. Wa anhu dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, sayahanu wa jayhanu wal furatu wan nailu kullun min anharil jannati, rawahu Muslim. Nabi menghabarkan bahwa Sayhan adalah ada sungai. Sungai Sayhan adalah sungai yang ada di Turki sana. Jihan adalah sungai yang memanjang di wilayah selatan bagian Turki. Di wilayah Turki bersambung nanti sampai ke Uzbekistan dan itu adalah Jihan. Kemudian Furat dari Syria, dari Sam, Irak, termasuk Turki. Nil, Mesir, Sudan. Ini kisah tentang sungai-sungai ini, 4 sungai ini. Nabi menyebutkan kullun min anharil jannati. Loh, sungai surga ini gimana ini? Apa makna dari ini semuanya? Apa makna dari ini semua? Baik, pertama, keindahan surga nggak bisa kita bayangkan. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Wa la khatar bi bali ahad. Tidak terlintas seperti apa. Akan tapi kalau sudah Nabi menyebutkan begini ya tentu kita harus memahami dengan cara dong. Bukan menafikan, menolak. Sehingga para ulama mengatakan apa? Maksudnya dikatakan ini termasuk mukjizat Nabi menyebutkan sesuatu yang belum terjadi. Tidak ada Islam di Irak waktu itu, tidak ada Islam di Turki, tidak ada Islam di Uzbekistan, tidak ada Islam di Sudan, tidak ada Islam di Syria waktu Nabi berdakwah. Tapi Nabi mengatakan itu semua adalah sungai-sungai surga. Sebagian mengatakan ada kabar gembira dari baginda Nabi adalah nanti wilayah-wilayah di seputar sungai tersebut akan menjadi orang ahli iman. Yang dihidupkan sungai tersebut oleh orang-orang ahli surga. Ini sebagian ulama menjelaskan. Karena mereka memang tidak pernah mau serta-merta menafikan hadis Nabi. Tidak. Selagi masih bisa dijelaskan, dijelaskan. Jangan langsung dibuang. Yang kedua adalah betul itu adalah sungai surga. Kemudian Allah turunkan ke bumi. Allah turunkan ke dunia mengambil karakter-karakter semua yang ada di dunia. Jadi asalnya dari surga. Seperti kisah ayahanda kita Nabi Ibrahim tentang khilaf surga apa yang ditempati Ibnu Adam. Seperti itu kisahnya. Dari surga ke bumi. Jadi asal dasarnya, dasar bahannya, mungkin begitu bahasa kesana, adalah dari surga. Kemudian diturunkan ke bumi sudah jadi air seperti itu. Tapi asalnya adalah di surga. Sebagian mengatakan begini. Jadi kita asalnya dari surga juga, kan begitu maksudnya. Kita asal dari surga, mbah-mbah kita. Di sana ada perbedaan pendapat tentang apakah surga yang disebutkan oleh untuk Nabi Adam adalah surga Jannatul Khuld yang akan abadi itu atau surga maksudnya atau kebun-kebun yang indah dan sebagainya. Ini khilaf di antara para imam. Baik. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sungai-sungai yang Nabi sanjung. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis semacam itu, hadis-hadis tentang hal-hal yang ya ini kok ada sungai surga ini bagaimana? Ya percaya. Kita tidak tahu. Yang penting kita mempercayai yang disabdakan Nabi dan tidak bertentangan kok. Kalau Allah menjadikan itu surga dari apa? Sungai dari surga, enggak mustahil kok Allah yang menciptakan semuanya.
Taib. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Wa anhu, dan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, Imam Abu Hurairah bercerita, akhadha Rasulullah biyadi. Rasul memegang, mengambil tanganku. Kita waktu baca ini hanya ngebayangin indahnya. Rasanya kayak apa sih Sayyidina Abu Hurairah waktu itu? Dipegang tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadha Rasulullah biyadi. Allah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah menyentuh tangan baginda Nabi di dunia dan di surga. Kalau kita tidak bisa menyentuh di dunia, semoga kita bisa bersentuhan nanti di surga. Faqala, Nabi berkata saat itu, sambil memegang tangan, menunjukkan kedekatan. Abu Hurairah itu murid kesayangan, murid yang paling nempel. Sebab belajar dengan Nabi nyantri. Abu Hurairah adalah termasuk orang yang belajar dengan Nabi dengan nyantri. Santri mukim, bukan santri kalong. Kan ada santri kalong ya. Santri mukim. Karena Abu Hurairah adalah termasuk min ashabis suffati. Orang-orang fakir yang meninggalkan tempat tinggalnya. Suffatul masjid. Jadi masjid itu ada. Kalau di situ masjid berseberangan. Tapi dalam suatu lokasi. Suffah. Tidur di situ, makan di situ. Makanya biarpun beliau itu tidak lama bertemu Nabi, tapi dia telah mengumpulkan banyak riwayat dari Nabi. Sehingga beliau adalah termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadits. Dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kisah Abu Hurairah kisah indah, biasa dengan kelaparan begitu. Tapi lapar tidak bertentangan dengan ilmu. Ilmunya banyak. Beliau mengatakan khalaqallahu turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah. Tanah, tidak bicara bumi. Tanah, bahan bumi yang diciptakan oleh Allah. At-turbata. Yaumas sabti, di hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibala. Kemudian setelah tercipta, turbah adalah bahannya. Ya, akhirnya menciptakan bumi. Kemudian Allah menciptakan di situ apa? Al-jibala yaumal ahad, di hari Ahad. Wa khalaqa syajara, menciptakan tanaman, pepohonan. Yaumal itsnaini, di hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumal thulatha. Allah menciptakan al-makruh. Makruh di situ adalah dalam riwayat khalaqas syarra. Sebagian dalam riwayat bunyinya khalaqas syarra. Makruh adalah dalam riwayat bunyinya asyarr. Yaumil arbi'a. Jadi kalau makruhnya syarr di sini adalah ya segala yang tidak baik. Racun kalajengking, bisa ular, karat yang menyakitkan, dan semuanya punya syarr itu begitu. Gelap dan sebagainya. Wa khalaqan nura, dan menciptakan cahaya. Cahaya di sini adalah bukan cahaya saja. Sebab keluarnya cahaya, matahari, rembulan dan bintang. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a, hari Rabu. Wabatha fiha ad-dawwab. Kemudian Allah ciptakan batha fiha, di bumi tersebut. Batha diciptakan dan disebarkan, maksudnya ditebar. Ad-dawwabu, binatang-binatang ternak. Maksudnya binatang-binatang selain manusia. Yaumul khamisi, di hari Khamis. Wa khalaqa Adama, kemudian menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam. Ba'dal asri, setelah asar.
min yaumil jum'ati, di hari Jumat. Fi akhiril khalqi, di akhir penciptaan, proses penciptaan tersebut. Fi akhir sa'atin minan nahari, di akhir waktu nahar, maksudnya menjelang maghrib, menjelang Jumat sore. Fi ma bainal asri ilal lail, antara asar dengan malam. Malam itu masuk maghrib, jadi antara asar dengan malam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Berkenaan dengan hadis ini, kita harus jujur apa ya perdebatan para ulama. Sebagian mengatakan ini riwayat Muslim. Tapi ada yang mengkritisi hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sah sanadnya, tapi matannya enggak benar. Menurut sebagian ulama. Ini sanadnya benar, sahih. Tapi matannya bertentangan. Sebagian mengatakan. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Allah yang alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Yang adalah 6 hari, sekarang jadi 7 hari. Ini yang benar mana? Kan begitu, jadi bertentangan. Sehingga kaidah mereka adalah biarpun itu sanadnya benar, kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tinggal dong hadis tersebut. Yang ada hanya Quran saja. Sehingga sebagian mengatakan biarpun ini diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah termasuk salah satu hadis. Menurut sebagian ulama bahwasanya biarpun ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tapi hadis ini adalah sah matannya, sah sanadnya, tapi matannya tidak sah. Ini pendapat. Akan tapi apakah benar seperti itu? Ulama yang lain juga berusaha, karena Imam Muslim bukan main-main. Banyak tafsiran-tafsiran di balik ini semuanya, tentunya dengan ilmu. Tentunya dengan ilmu semuanya. Sebagian mengatakan bahwasanya ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Karena apa? Yang terakhir itu, ini sebenarnya 6. Yang terakhir kan Adam, hari yang ke-6, ke-7. Adam diciptakan hari yang ke-7. Jadi Nabi Adam itu diciptakan adalah bukan dalam rentetan 6 hari di dalam Al-Quran. Nabi Adam itu diciptakan setelah semuanya sudah jadi. Baru diciptakan Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun ternyata penciptanya dari turbah itu sendiri. Sehingga nggak ada tambahan hari di situ. Jadi penciptaan Adam sudah di luar daripada 6 hari. Penafsirannya sebagian begitu. Dan malaikat menyaksikan waktu Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, yaitu dari manusia. Malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah engkau ya Allah akan menciptakan? Artinya sudah ada di dunia ini, di ciptaan dunia ini adalah makhluk-makhluk dengan kelengkapannya. Baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam adalah dari turab. Dan turab bagian daripada tanah. Sebagian nafsir. Jadi, kalau begini nggak ada khilaf dong, tetap 6. Karena kebetulan terakhir, yang hari terakhir adalah penciptakan adalah Nabi Adam. Kita hadirkan perkataan ulama. Sebagian mengatakan terambil Abu Hurairah dari Ka'ab al-Akhbar. Berita tentang yang ada di kitab suci terdahulu, macam-macam. Tapi yang paling indah adalah tadi penafsiran, tidak bertentangan. Jadi hadis benar, perlu dijelaskan saja, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Lebih dari itu, di saat Allah menyebutkan hari, nanti kan disebutkan. Jadi hari sebelum kita ada dan hari setelah kita tidak ada di dunia ini, memang ada hari yang bukan ukurannya hari-hari biasa. Hari nanti di akhirat itu satu hari seperti 50 ribu tahun. Harinya pakai apa? Hitungannya pakai apa hari? Fi yaumin kana miqdaruhu khams. Fi yaumin, satu hari miqdarnya adalah 50 hari. 50 ribu tahun. Lah ini tentang hari yang disebutkan. Apakah maksud hari-hari seperti hari-hari kita? Memang disebut hari Sabtu, hari Ahad oleh baginda Nabi SAW. Akan tapi hitungan hari untuk kita adalah hari bertanggal hitungan matahari. Terbit pagi, terbenam sore, baru dihitung. Terbit pagi, terbit lagi satu hari. Dan seterusnya.
Hari itu bumi baru diciptakan, bagaimana akan bisa mengintip matahari? Untuk bisa dihitung hari dan hari. Maka sebagian mengatakan hal-hal yang semacam ini sudahlah kita serahkan kepada Allah. Ada perlu yang kita ambil faedah. Dari kisah itu semua, Allah itu, ini biasanya langsung disimpulkan. Maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Menciptakan bumi dalam sekejap. Tapi kenapa menciptakan bumi langit menjadi 6 hari? Itu pelajaran bagi kita. Agar kita itu di dalam mengerjakan sesuatu adalah tidak terburu-buru. Membiasakan dengan keseriusan dan tidak terburu-buru. Ini pendidikan. Kadang orang yang pengen mengerjakan sesuatu adalah dengan spontan. Tidak maksimal. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, baik, kita tinggalkan hadis itu, intinya sebagian mengatakan hadis tetap sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak bertentangan. Yang dimaksud tetap 6 hari tidak pernah dengan Al-Quran, hanya hari ke-7 maknanya adalah penciptaan Adam, selesai. Dan ini tidak bertentangan dengan usul akidah yang orang tidak boleh berbeda pendapat, bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita kerjakan. Semua ini ciptaan Allah. Amal-amal kita, perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, semesta isinya ciptaan Allah. Allah menciptakan semuanya. Ini adalah perkenaan tentang hadis tersebut. Jadi memang kita harus punya adab dengan Imam Muslim. Bagaimana Imam Muslim itu sendiri waktu mentasih hadis ini juga dengan proses panjang, tidak serta-merta dikatakan hadis sahih. Nginap di kamar langsung keluar hadis sahih. Tidak, ditimbang-timbang, disodorkan dan seterusnya, diuji. Baik, jadi khalaqallahu at-turbata yaumas sabt, Allah menciptakan bumi, tanah hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yaumal ahad, kemudian di atas bumi Allah menciptakan gunung-gunung di hari Ahad. Wa khalaqa syajara, pepohonan, yaumal itsnaini. Wa khalaqa al-makruh atau syarr yaumat tsulatsa. Tadi salah kita sebut. Wa khalaqa an-nur, menciptakan cahaya, yaumil arbi'a. Menciptakan kejelekan, hal yang tidak baik, yang tidak disuka al-makruh oleh kita adalah di hari Rabu. Hari Selasa. Cahaya dan segala yang disukai adalah hari Rabu. Kemudian menciptakan makhluk-makhluk selain manusia. Baru setelah itu Allah menciptakan manusia. Khalifah Allah di muka bumi. Pelestari semesta. Pelestari semesta. Nah, dari penciptaan manusia ini sendiri kan dari tanah. Tanah itu bahannya bermacam, ada tanah baik, tanah pokoknya dari tanah. Di dalam tanah itu sendiri ada tanah, sesuatu yang baik, materi atau madah, sesuatu yang baik dan tidak baik. Makanya ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik. Asal kita dari tanah, kita dari Adam wa Adam min turab. Tidak ada selain itu. Semua anak keturunan Nabi Adam diciptakan dari turab. Tidak ada yang diciptakan dari selain itu. Turab dari tanah. Baik. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Satu lagi hadis dari Wan Abi Sulaiman Khalid bin Al-Walid. Hadis daripada Sayyidina Khalid bin Walid, panglima handal yang tidak pernah terkalahkan, ibarat begitu. Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah yang membuat kaum muslimin porak-poranda waktu di perang Uhud. Memang strategi perangnya dahsyat. Di perang Uhud, dia cerdas dalam strategi perang. Kaum muslimin porak-poranda, berantakan dia. Siasat perangnya tajam, dia cerdas. Jadi di saat kaum muslimin tidak patuh, kan berada di satu bukit Uhud. Semoga nanti melihat Uhud semuanya. Ada bukit Uhud. Tidak tinggi amat. Tapi sangat tepat kalau seandainya untuk melempar tombak atau melepas panah, busur. Debat tersebut. Nabi memerintahkan untuk di situ jangan turun kecuali dia perintah.
Mereka di atas. Dan kita husnudzon juga kepada beliau-beliau waktu turun bukan karena melanggar Nabi. Sebagian langsung mengklaim dia adalah melanggar. Enggak. Karena memang suasana sudah lengang. Sudah selesai. Perang sudah selesai. Cuma Nabi belum manggil gitu saja. Turun mereka. Turun rupanya pasukan Khalid itu lari. Itu bukan lari mau lari. Lari itu lihat situasi. Setelah muter dibalik. Setelah turun dinaikin itu tempat atas. Nah kan? Maka ini termasuk hikmahnya apa? Patuh kepada Nabi itu, patuh pada imam itu penting. Langsung dipukul. Waduh. Luar biasa. Korban besar. Sampai Sayyidul Syuhada, Sayyidina Hamzah. Wafat di situ. Oleh Wahsy. Subhanallah, musuh seperti ini sedahsyat Khalid bin Walid. Ujungnya apa? Datang kepada Nabi dengan tobat. Masuk Islam. Heboh nih. Dengan masuk Islamnya Khalid saja sudah musuh gemetaran nih. Wah, ini pembesar kita nih masuk nih, gimana nih? Mereka sangat khawatir. Tanpa Khalid saja kita kewalahan dengan Islam, bagaimana Khalid masuk? Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, di perang Mu'tah yang luar biasa dahsyat, dia katakan nih. Kata Sayyidina Khalid, laqad inqata'at fi yadi, telah terpatah di tanganku. Yaum Mu'tah. Yaum Mu'tah, waktu di perang Mu'tah. Tis'atu asyaf, 9 pedang. Kalau ada orang, oh pedangku utuh, ya kamu tidak pernah pakai pedangnya. Enggak ada yang cacat sekalipun, iya karena tidak pernah benturan dengan pedang. Sayyidina Khalid ganas nih. Pedangnya nabrak pedang yang musuh sampai patah 9 pedang. Ambil pedang lagi, patah lagi. Ambil pedang lagi. Ini adalah sanjungan. Famagya fi yadi illa safihatun. Sehingga enggak ada yang tersisa bagi kecuali satu pedang namanya Safihah. Yamaniyah, dari Yaman itu sisanya di akhir peperangannya. Para ulama menjelaskan kita boleh saja menyebut sebuah kebaikan jika itu akan memberikan motivasi orang lain untuk bisa berbuat baik. Sayyidina Khalid bukan menyombongkan dirinya yang jago perang, tidak, bercerita bahwasanya begitulah cara perangku. Enggak main-main dia, panglima yang mengerikan ya. Pedangnya 9 kali patah. Seremnya kayak apa itu? Patah pedangnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Begitulah. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa saja kita sebutkan kepada hamba-hamba Allah. Tentunya dengan catatan selamat dari riya. Kalau kita menyebutkan kebaikan kita, hati kita masih lemah, lalu kita terjerumus di dalam riya, ya jangan disebutkan. Akan tapi kadang menyebutkan lebih gede pahalanya demi apa? Memicu untuk memotivasi orang lain agar bisa berbuat yang serupa. Sehingga itu termasuk bentuk mengajak halus. Mengajak halus untuk berbuat baik. Dengan cara memberi contoh yang baik. Jadi ada berbuat baik terang-terangan, ada berbuat baik sembunyi. Semua adalah baik, sesuai dengan keadaan seseorang. Yang dikatakan Khalid sombong atau tidak. Sayyidina Khalid luar biasa. Biarpun pada akhirnya Sayyidina Khalid diturunkan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu diganti dengan yang lainnya, diganti Al-Qaqqa, diganti Sayyidina Khalid. Dalam keadaan berjaya, subhanallah ya. Ini adalah sebuah kisah kalau kita bicara Khalid bin Walid. Sayyidina Umar menurunkan Khalid bin Walid bukan di saat Khalid runtuh. Di saat hampir tidak pernah ada kekalahan dalam peperangannya. Kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab heboh. Kenapa Khalid harus turun? Kita lagi mengadakan futuhat, kita akan melakukan serangan balasan kepada musuh-musuh, kok Khalid turun? Sayyidina Umar bin Khattab mengembalikan umat kepada Allah. Inginnya bahasanya kita terus jangan lupa dengan Allah. Jangan merasa dengan Khalid lalu sudah beres. Semua Khalid. Dilepas Sayyidina Khalid bin Walid. Diganti dengan yang lainnya. Itu tarbiyah dari seorang khalifah. Yang sekaligus imam. Umar bin Khattab. Baik, ini adalah hadis tentang
perjuangan ya. Boleh seseorang menunjukkan perjuangannya. Dalam sejarah disebutkan, intinya adalah syaratnya selamat dari riya. Dan riya sendiri sangat pribadi, nggak boleh kita menilai orang itu riya hanya sekedar gebiar. Dohirnya seperti riya, tapi belum tentu riya. Riya itu pribadi antara dia dengan Allah. Seperti halnya ikhlas sangat pribadi. Jadi adalah penyakit di hati, nggak boleh kita nggak tahu, kita hanya melihat dohirnya saja. Sehingga dohir kadang bertentangan dengan batin. Ada orang yang tampak perilakunya itu riya, tapi sebetulnya dia memerangi riya. Nggak boleh kita menilai. Semoga Allah memberikan ketulusan, mudahkan kita dalam berjuang, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.